Assalamualaikum, hari ini hari Jumat. Kita mau sholat Jumat di Shorten Community Center di Melbourne. Nah, kita mau lihat. Saya mencari informasi terkait orang-orang Indonesia, ya, khususnya orang-orang Indonesia yang beragama Islam, di mana tempat mereka atau di mana tempat beribadah, ya, seperti masjid, musola atau apa. Nah, saya coba meliput, apalagi khususnya di bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Oke, ya, kita cek. Nah, ini Northern. Assalamualaikum, Bang Badung. Gimana, Bang? Waalaikumsalam. Wah. Apa? Oke. Bang, nanti Bang Bandu, ini nanti minta tolonglah dibantu kenalin sama pengurus-pengurusnya. Nah, ya. Ada Pak Ade ya, Pak. Oh, ada Pak Ade juga ya. Oke, makasih ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Nah, ini tempatnya, ya. Shorten Community Center. Kita lihat yuk, bangunannya cantik banget nih, ya. Mudah-mudahan kita juga bisa nanya-nanya nanti. La tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. At-taqwa dalam artian at-tahalli bikulli fadilah, menghiasi diri dengan keutamaan-keutamaan dari amal-amal salih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang dimana hadis ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi sarana penyucian jiwa, sarana untuk kita menghapus dosa-dosa dengan berpuasa karena iman dan berpuasa karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru selesai sholat Jumat, ya. Jadi lumayan banyak orangnya di sini. Dan nanti kita mau coba tanya-tanya pengurus. Mudah-mudahan bisa ketemu. Masih orang-orang siap sholat Jumat, lalu sholat sunat dulu kan, belum tentu ya, kembalilah ke aktivitas biasa, kerja atau sebagainya. Nah, kita ketemu sama nih sibuk nih ya. Maaf Bang, ini abang siapa namanya? Tony Semali. Tony Semali. Kita di Pak Widodo. Ini Pak Widodo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz besar. Ustaz besar. Ya. Ya, terima kasih. Salam. Nah, Pak, mohon maaf, namanya siapa Pak? Ade Faisal. Pak Ade Faisal, ya. Pak Ade Faisal, kalau di Indonesia dari mana aslinya Pak? Saya dari Bandung. Dari Bandung. Sudah berapa tahun di sini Pak? Saya datang Desember 75, jadi kurang lebih 50 tahun lah. Udah 50 tahun ya Pak ya? Nah, ini ada hal yang paling menarik kan Pak. Kita kan sholat Jumat ini di Shorten Community Center. Nah, Pak, mulai kapan orang-orang Indonesia lah khususnya ya sholat Jumat di sini? Iya, di sini kan dulu kita pakai masjid ya, masjid karena jumlah jamaah bertambah. Iya. Jadi kapasitas masjid ya cukup untuk menampung
yang sholat Jumat. Jadi kita terpaksa harus pindah ke sini. Oke. Nah, udah pindah ke sini, ini lebih dari 12 tahun di sini. Sudah lebih daripada 12 tahun. Ya, di sini. Pak, ini sifatnya sewa atau pinjam? Sewa. Sewa. Per Jumat. Oh, per Jumat. Sewa per Jumat. Jadi ya. per minggu lah, Ya, per jadi sekali kita pakai. sewa 1 tahun, tapi tiap hari Jumat gitu. Oke, jadi kan bookingnya jatuh. per tahun. Iya, jadi itu aja kan murah. Jatuhnya. Nah, alasan utama Pak kan karena katanya sudah punya masjid. Iya. Tapi alasan utama ini karena memang jamaah yang lebih banyak. Iya kan perizinan di masjid itu jamaah itu paling banyak harus 100 lah ya. Ya. Nah, kemudian ada masalah parkir juga kan. Parkir. Tidak memadai. Nah, melihat kondisi-kondisi seperti itu, sebelum ada komplain dari toko-toko di pinggir Masjid Vestal, Yang di dekat masjid. ya, lebih baik kita pindahin ke sini. Dan di sini itu enak sekali, orang begitu datang langsung parkir, tempat parkir begitu banyak. Dan ini juga ruangannya kan luas sekali ya. Jadi ibadah juga aman, masyarakat juga nggak terganggu ya Pak, masyarakat luar. Ini kan begitu Anda masuk kompleks Sutton Center, itu udah privacy sekali kan, tidak mengganggu jamaah tetangga yang sekitar. lain lah, yang Iya. mungkin bukan non Muslim lah katakanlah. Iya. Nah, Pak, kira-kira jumlah masyarakat Indonesia yang khususnya yang Muslim di daerah sini berapa Pak jumlahnya? Kurang lebih aja. Wah, besar juga di sini sebetulnya untuk daerah Southeast itu. Karena kan mulai berkembangnya itu dari Southeast nih, dari Southeast, kemudian menyebar ke North, menyebar ke West. Oke. Makanya kenapa kita punya center di North dan juga di West, karena ada perkembangan masyarakat Muslim di Victoria. Victoria bertambah banyak. Banyak ya. Wow. Makanya kita ada SK, surau kita ada Baitul Makmur. Nah, ini ketua SK ini beliau nih. Asalnya kan ini Westal ini yang jadi Westal ini katakanlah komunitas Muslim pertama yang mendirikan masjid. Betul. Di Australia. Iya. Khususnya orang Indonesia. Untuk Indonesia ya, untuk Indonesia. Itu tahun 97 kita membangun organisasi yaitu Indonesian IMCV, Indonesian Muslim Community di Victoria. Indonesian Muslim Community di Victoria. Ya, Wow. itu tahun 97 berdiri. Ya. Nah, udah itu tugas ini IMCB itu membangun Indonesian Islamic Center. Indonesian Islamic Center. Nah, mohon maaf nih Pak Ade di sana sebagai apa? Saya sebagai wakil ketua itu IMCB. Tapi awal-awal pendirian sebagai apa Bapak? Sebagai ketua pembangunan. Jadi salah satu pendiri lah ya Pak. Jadi Bapak Salah satu karena kan banyak tanpa mereka Pak, susah juga. kita bicarakan 12 tahun yang lalu Bapak memindahkan dari masjid untuk sholat Jumat khususnya kemari. Nah, perizinannya sulit nggak Pak? Ini kan ini udah dipakai untuk komunitas. Iya. Cuman beda itu saja kan, beda kegiatan. Kegiatannya saja. Iya, Jadi apa sebenarnya kegiatan komunitas apa saja boleh dilakukan di sini ya Pak ya? Mau dancing, mau makan-makan, mau apa boleh. Ini kan kepunyaan City Council. Jadi punya pemerintah lokal ya Pak. Lokal, jadi udah nggak jadi masalah. Jadi memanfaatkan ruangan yang lebih besar, parkir yang lebih banyak ya Pak ya? Iya, betul. Luar Jadi biasa. kalau di sana kita orang untuk parkir, kalau di sana kita parkir itu harus diatur kan. Oh iya, karena memang parkirnya kecil ya Pak ya? Kecil dan juga bukan apa-apa. Itu kalau mereka parkir di depan toko. Nah, kalau mereka parkir di depan toko ada Komplain. Ya, komplain karena ada orang yang mau masuk ke toko tidak kebagian parkir dipakai oleh kita, itu yang menjadi permasalahan. Wow. Daripada itu ini sebelum terlanjur kita pindahin ke sini. Karena dampaknya itu bisa banyak banget. Ini aja Anda bisa melihat hari ini berapa banyak yang datang, mungkin di atas 100 kan. Iya.
Kalau umpamanya itu mereka bawa mobil, taruhlah satu mobil, udah berapa? Iya. Itu udah susah tertampung. Jadi di sini tuh jauh lebih aman di sini. Luar biasa ya Pak. Kalau saya mau nanya nih, biasanya kalau sholat lebaran di mana nih Pak? Sholat lebaran yang lebih gede lagi. Oh, jadi lebih besar lagi Lebih nanti. besar lagi di Springfield Community Center. Oh, oke. Oh, itu lebih besar lagi itu. Alhamdulillah ya, Pak. Tempat parkir jauh lebih luas, ruangan jauh lebih luas dan lebih bagus. Udah dilengkapi dengan sound system. Wow. Nah, Pak De, ini pertanyaan terakhir nih. Nah, ketika tahun 75 datang kemari, Pak De datang itu sebagai apa? Saya datang sebagai turis ya ke sini, berkunjung kepada saudara saya di sini. Oke. Nah, tapi tahun 76 itu ada semacam amnesti. Amnesti itu Pemutihan lah. Pemutihan diberikan. Jadi announcementnya itu begini. Bagi mereka yang datang di Australia paling lambat tanggal 31 Desember tahun 75 boleh mengajukan amnesti atau pengampunan untuk tinggal permanent resident atau citizen. Wah. Di sini. Oh, tapi Australia waktu itu masih sepi. Masih sepi. Bener. Nah, kan saya datang tahun 75 bulan Desember tanggal 27. Jadi saya termasuk di rombongan itu. Wow. Ada kawan saya yang datang Setelah tanggal itu 2 Januari 76 nggak bisa. Oh, wow, memang itulah Laki. jodoh dan beruntung ya Pak ya. Pak De, makasih banyak ya. Sama-sama. Semoga terus jadi ibadah nih Pak. Nih, apa yang dilakukan sampai hari ini untuk komunitas Muslim Indonesia khususnya di daerah South East ya Pak ya. South East Victoria ya. Melbourne, Victoria. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Terus Beliau ini juga aktivis. wow. Ini Ustaz kita kebetulan di sini. Masih kelihatan seger. Ustaz. Siapa namanya Ustaz? Nida Husna Abdul Malik Dari mana Ustaz? dari Ciamis, Jawa Barat. Jadi memang ini datang kemari sudah lama atau Enggak, saya baru datang 2 hari yang lalu. jadi datang khusus untuk ini acara Safari dakwah aja. Safari buat dakwah. di Ramadan. Waduh, luar biasa Ustaz ya. Iya. Nah, ini diundang oleh siapa nih Ustaz? Saya mah delegasi dari PBNU. Oke, Pengurus PBNU. Besar Nahdlatul Ulama di lembaga dakwahnya itu mendelegasikan ke beberapa negara. Gitu. Oke. Nah, untuk Australia ada berapa? Dua orang. Saya yang di daerah Melbourne ini, ada satu lagi yang di daerah Sydney itu. Oh, wow. Iya. Iya. Jadi ini rencananya sampai kapan nih Ustaz nih? Sampai Syawal insyaallah. Nanti sampai Lebaran berarti. Iya, Berlebaran di setelah sini. Lebaran. Betul. Wah, luar biasa Ustaz. Nah, mohon maaf nih. Ini yang pertama ke Australia atau? Yang pertama. Waduh, Dan gimana? mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir. Oh. Yang pertama dan selanjutnya. Amin, insyaallah. amin. Nah, gimana nih Ustaz nih 2 hari di Australia nih? Ya, enak, betah alhamdulillah. Cuacanya juga sangat mendukung. Meskipun menjalankan ibadah puasa, tapi alhamdulillah bisa kondusif seperti itu. Kalau di sini ya, jadi mungkin ada yang tinggal nih. Nah, latar belakang pendidikannya di Indonesia di mana? Saya studi di pesantren Pesantren apa nih, Ustaz? dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Oh, oke. Betul. Jadi baru pulang di tahun 2021. Terus kemudian saya pulang mukim di rumah, kebetulan ngurus pesantren juga. Ngurus pesantren di kampung lah istilahnya, Ya, betul, kampung. betul. Nah, pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana Ustadz bisa terpilih nih? Oh, Bisa terpilih ke Australia? Apa ada seleksi atau ada? Oh, memang ada. ada seleksi, ya termasuk bahasa Arab dan Inggris. Oh, Terus wow. Kemudian kajian kitab kuning gitu. Oh, wow. Terus kemudian ya materi-materi tentang Dakwah yang mau disampaikan. Wow. gitu. Oke. Ustadz, makasih banyak ya. Siap, sama-sama. Makasih banyak ya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita. Bapak namanya siapa? Saya Widodo. Nah,
Maaf nih Pak, Bapak sebagai apa di organisasi? Sebagai warga nih. Tapi di masjid sebagai apa nih? Pengurus salah satu? Ya, ngebantu masjidnya. Kebetulan kita kan udah mengelola masjid udah hampir berapa ya, 20 tahun lah ya. Hampir 20 tahun ya Pak? 20 tahun ya. Hampir di sini 20 tahun. Wow. 2005, 2006. Wah, luar. Saya ngebantu ini aja, harus pengajian. Oh, pengajian. Mingguan. Ya, makasih ya Pak. Gitu. Oke lah, makasih banyak udah ngikutin perjalanan Pak Mur Australia hari ini. Selamat berpuasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.